segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Terkadang manusia itu karena sesuatu yang tidak didapatinya atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kada ingat nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, terlalu tinggi angan-angannya untuk menggapai yang ia hendak, apalagi masalah dunia. Apabila orang itu keterlaluan bahasa kita itu overdosis. Ketika seseorang itu overdosis hendak yang diinginkannya dari permasalahan dunia, ujung-ujungnya kada mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inya kada ingat. Makanya dari Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan kita di rumahnya Allah, alhamdulillah, kita alhamdulillah membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh harta kita usahakan untuk bisa hadir di satu majlis yang di sana diagungkan Sayyidina Muhammad, maka niscaya harta kita seluruhan itu kada sebanding dengan satu selawatnya Allah untuk membalas selawat kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajar ulama 10 rahmat. 10 kalau lah. Ketika kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, berapa rahmat Allah taala? 10. Jar ulama jangannya sebuting aja tuh. Seandainya sebuting satu rahmat diturunkan, diberikan kepada seorang hamba, maka itu sudah lebih daripada cukup. Bahkan lebih lagi itu satu, apalagi 10. Apalagi 10. Tijarah, perdagangan, yang mana perdagangan ini untuk menuju kita sugih di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah selalu untuk bersyukur, untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 24 jam itu berapa detik? Berapa detik? Ayo. Han kada ada yang alimnya Allah kita ya kalau lah. Ada yang alimnya kita, yang alim mutlak itu Allah. Ditakuni ini aja kali benar. Padahal bilangannya sedikit aja. Pin kalian aja. 60 kali 60. Berapa? Kali 24. Nah. Amunnya bilangannya banyak, 1 juta, sejuta dikali 50 kan langsung cepat kalau lah. Padahal bilangannya lebih banyak daripada yang 60 kali 60. Itu menunjukkan kita tuh lemah benar. Kita tuh otak kita tuh lemah benar. Berapa? 86.400. Kayak itu kan. Iyalah. Itu per detik. Seandainya, maka nikmat Allah taala lawan kita ini per detik. Per detik. Kawalah yuk 84.600 kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat per detik Allah taala beri umur kita. Seandainya Allah taala mencabut umur kita sedetik pun kada kurang. Hari ini, jam ini, detik ini, sedetik kada kurang. Lalu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ada lain kita bersyukur aja lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur insyaallah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu dan ini. Nah, ini tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda juga yang kita baca arkanul Islam khamsah. Itu di dalam kitab yang apun bebuan pintu halaman 3. Halaman 3 kalau lah. Arkanul Islam. Halaman 3. Sebelumnya itu sebelumnya man arafaha wa amila biha narju min Allah yakuna min ahli al-ilm zahiran wa batinan. Aku jar musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi
Aku berharap siapa yang kenal dan orang yang mengamalkan apa yang ada setipis ini jenah. Tipis benar ini. Belum lagi kitab-kitab kenal. Seandainya ada orang kenal lawan kitab ini lalu inya mengamalkan, narju minallah, kami berharap jalur Imam Ahmad bin Zainal Habsyi, orang tersebut digolongkan Allah sebagai orang yang ahli ilmu zahir dan batin. Ya mudah-mudahan kita kau mengaji lah, mengaji dan kau mengamalkan apa yang disebutkan di sini. Lalu di sini ada pembahasan wabillahi taufik jaro. Arkanul Islam khamsah. Kita banyak ya karena kan SD, TK kecil sudah dilajari dulu lah. Asyhadu an la rukun Islam ada 5. Pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Itu bubuhan TK. Kita berapa umur kita sudah rancak mahadiri majelis ilmu, sudah rancak belajar lawan guru-guruan, ya? Apa garang makna syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Harus kita kaji supaya kita bujur-bujur kalimat syahadat kita ini berisi. Hendak berasa ya ilmu, hendak mengetahui rasa syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendak merasai itu rasanya itu dengan ilmu agama tak. Kada pakai ilmu pun tahu adalah pada pakai ilmu macam-macam, kada pakai ilmu agama. Yang jelas ini pembahasan ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlintas dalam pikiran kita belajar ilmu tauhid, kada lain kenapa jadi aku belajar ilmu tauhid, paling kada kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit daripada pembahasan syahadah alla ilaha illallah ini panjang benar sebenarnya. Kenapa jadi asyhadu alla ilaha illallah? Kenapa kada yang lain? Kenapa jadi bersaksi? Coba bang, aku meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, atau yang lain kata-katanya. Kenapa jadi pakai asyhadu alla ilaha illallah? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu bebuhan yang masih halus. Amunnya sudah kayak kita, sebagian ulama jangan lagi kita mengartiakan nangka itu. Itu mengartiakan bagi orang yang hanya masuk ke agamanya Allah. Orang yang hanya masuk ke dalam agamanya Allah, ini harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Amunnya kita bang sudah yakin Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita, apa bang artinya? Jar ulama, la ilaha illallah la nafi'a wa la dharra illallah. Itu salah satunya. Kadada yang memberikan manfaat, kadada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Itu salah satu hendak naik kelas. Itu jin dulu bahwasanya kadada yang memberi manfaat dan kadada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Itu termasuk daripada makna la ilaha illallah. Siapa yang menyebut itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengartikan angka itu supaya apa? Supaya orang itu naik, levelnya naik. Oh, aku sudah tahu bahwasanya Tuhanku Allah. Yang orang hendak bersyahadat itu ketika orang itu belum lagi masuk Islam, lawinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kita sudah yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita, dan kita percaya Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Lalu kita naikkan lagi makna la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya kadada yang memberikan manfaat, kadada yang memberikan mudarat illallah. Amun itu kita paham adalah, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, tenang hidup kita. Kadada yang memberikan manfaat, kadada yang kau memberikan manfaat, kadada yang memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat la ilaha illallah ketika itu ulun hadir di ziarah Nabi Allah pun, rasanya sudah di majlis ulun di situ ulun menjelaskan, sudah ulun sampaikan. Ketika itu ulun hadir di ngarannya itu majlis Masjid Ba'abbad. Jadi amunnya ziarah Nabi Allah itu biasanya turun ke bawah itu kemana? Ke bawah itu Haji tahu. Ke bawah itu kemana? Ya ke Masjid Ba'abbad tadi. Masjid Ba'abbad.
Masjid Ba'bad itu berkumpul kan lawan Habib Umar. Ketika itu Habib Umar menjelaskan makna syahadatu an la ilaha illallah. Apa garang makna la ilaha illallah? Ujar beliau, seandainya orang itu tahu ketika kalimat la ilaha illallah itu disebutkan dengan pentakziman oleh seorang hamba, maka bergetar arsy Allah yang ada di langit. Saking tingginya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Saking tingginya makna la ilaha. Makanya jar beliau, jangan sekali-kali menyakiti. Nah, ingat akan kayak apa aja orangnya, tapi inya masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan disakiti. Inya masih orang Islam. Inya masih orang Islam. Kita kayak pelawan syahadat inya itu berarti inya termasuk umat Sayyidina Muhammad. Amunnya termasuk dalam umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis ini itu masuk dalam setiap doanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanilah kita kalau pindah ini itu salah satu yang dikabulkan oleh Allah Taala, dikabulkan Allah Taala doa untuk inya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hendak menyakitinya, apalagi daripada ahli maksiat aja. Makanya kita itu jangan sama sekali menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Man ada mu'minan faqad adani. Siapa yang menyakiti orang yang beriman, jar Sayyidina Muhammad. Orang yang beriman itu apa garang? Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekalipun inya hanya di muntungnya aja. Banyak kisah di zaman Sayyidina Muhammad hendak ditabas oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, sudah la ilaha illallah, tabasnya, wahai Zaid, wahai Usamah bin Zaid, asyqaqta qalbah, ikam belah kah hatinya? Jadi ikam nyangkainya itu takutan lawan pedang ikam. Inya sudah mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir inya sudah namun masalah hati itu urusan inya lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan banyak orang-orang yang masih ke dalam kufur, kita doakan mudah-mudahan mereka masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Syahadatu an la ilaha illallah, jar Ibnu Abbas, la ilaha yakni la dharra wa la nafi'a illallah, yang memberikan manfaat itu sebenarnya mainnya hati. Jangan jual kena waktu yang kada pas lalu disambat. Waktu apa misalnya, waktu berkelahi yang kada bagus tuh jangan dikeluarkan nama Allah. Waktu tak berkelahi mau hendak ambil parang kada ada yang memberi mudarat juga jar selain Allah jar. Nyaman mati juga jar, kada Allah Taala dia yang memberikan mudarat jar. Kada boleh nang itu. Ketika kita hendak menempatkan la nafi'a wa la dharra, itu ketika kita kada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syahadatu an la ilaha illallah. Lalu hendak memantapkan syahadat kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah secara lisan. Lalu Allah hendak menguji kita. Jangankan kita, Nabi Allah Musa alaihi salam diuji oleh Allah Taala juga ketika ia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, belajar innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Nabi Musa, kamu sudah tahu bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka sembah aku. Fa'budni, fa'budni, maka sembah aku. Lihat imbahnya apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa aja disuruh sembah, yang artinya amun hendak memantapkan syahadat kita, kada sekedar lisan aja, harus dengan hati, harus dinampakkan dengan amal yang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua lah imbah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah. Tanda orang itu bujur syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inya sembahyang 5 waktu. Tuhannya sebutin. Ini
ini menunjukkan bahwasanya yang wajib iqamis shalah wa itaiz zakah, inya membayar zakat, wa shaum ramadan wa hajjul bait. Banyak lagi sebenarnya yang difardukan oleh Allah, dan yang seberataan ini iqamis shalah wa itaiz zakah, shaum ramadan wa hajjul bait, berhaji, ini berataan amunnya kada didasari dengan ilmu maka mardud, kada diterima oleh Allah, maka menuntut ilmu hukumnya wajib. Orang yang hendak bujur syahadatnya kada sekedar sembahyang, tapi sembahyang berdasarkan dengan ilmu. Orang yang hendak bujur syahadatainnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membayar zakatnya harus didasari dengan ilmu. Orang yang hendak bujur syahadatnya, orang berpuasa Ramadan harus didasari dengan ilmu. Orang yang hendak berhaji pun harus didasari dengan ilmu. Intinya apa? Orang yang hendak mantap syahadatnya ketujuh menghadiri majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan syahadat ini dijaga sampai kita meninggal dunia insyaallah. Namunnya seseorang itu membawa syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kada lain kecuali Allah persiapkan untuknya syurganya Allah. Mudah-mudahan kita bertahan masuk ke dalam syurganya Allah insyaallah. Banyak pembahasannya sebenarnya lah syahadat ini, yang kita hendak bahas malam ini ya tuntung syahadat aja, tapi kita percepat aja ya Allah. Wa iqamis shalah di sini dijabarkan ay al mudawamah 'alaiha fi awqatiha wa arkaniha. Coba lihat, qala Allah azza wa jalla, inna li'abdi 'alayya ahdan in aqama as-salata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannah bighairi hisab. Orang yang sembahyang wa iqamis shalah, kalimatnya tuh iqamis shalah itu orang yang bujur-bujur mantap mengerjakannya, mengerjakan sembahyangnya dengan apa? Dengan pas rukunnya, pas syarat-syaratnya pas. Bajar dalam hadis qudsi, inna li'abdi 'alayya ahdan, bahwasanya bagi hambaku atasku itu janji, in aqamas shalah, jika inya mengerjakan sembahyang li waqtiha, pas di waktunya. Ada sembahyang subuh jam 8, kada. Jam subuh itu ada waktunya, jangan jam 8. Artinya kada mengqadha tanpa udzur. Tanpa udzur. Di waqtiha an alla u'adzibahu, aku kada akan mengadabnya. Untungnya kita kawa sembahyang 5 waktu, maka Allah Ta'ala berjanji lawan hamba. Apa janji Allah Ta'ala? Siapa yang sembahyang 5 waktu di waktunya, kada keluar di dalam waktunya, alla u'adzibahu, aku kada akan mengadabnya. Ya, mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisab, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Itu faedah orang yang rajin sembahyang 5 waktu, apalagi dikerjakannya di awal waktu, apalagi dikerjakan di dalam masjid. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik insyaallah kalau mengerjakan sembahyang ini. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat ini wajib juga. Fataji iqdan min nurin fi raqabati sahibiha, maka orang yang bujur-bujur kena menyampaikan zakat, jar ulama di sini akan datang kena inya dengan kalung daripada cahaya. Iqdan min nurin, daripada cahaya, fi raqabati sahibiha, di penggulunya nih kena ada kalung. Yushriku nuru dzalikal 'aqd 'alal mu'minin yaumal qiyamah hatta yamshiya fi nurihi 'ala sirat wa yudkhilu bihil jannata. Ini kalung ini kena menjadi cahaya. Ketika orang itu bujur-bujur membayar zakat, zakat itu kayaknya akan berubah menjadi kalung. Kalung ini bercahaya supaya apa? Garang cahayanya ini kena kawa menaranginya ketika inya menyeberang siratal mustaqim. Menyeberang siratal mustaqim seakan-akan kita ada bisi cahaya. Supaya apa? Garang supaya nyaman masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi amun orang yang kada membayar zakat, napa jar? Lau anna apa? Wa amma
mani'uz zakat fayajimaluhu yaumal qiyamah tauqan. Maka sama aja membawa kalung juga. Orang yang kada membayar zakat ini sama aja membawa kalung juga fi unukihi tapi min narin, tapi dari api. Lain kalungnya. Kalungnya itu dari api. Orang yang kada membayar zakat, makanya belajar bujur-bujur masalah zakat. Bayar juga zakat tapi tak salah. Jangan juga, makanya belajar amunnya kada tahu betakun, banyak aja guru-guruan di sini. Amunnya kada tahu masalah zakat, apalagi masalah zakat mal, harta. Betakun amunnya kada tahu lah, betakun amunnya kada tahu. Nah, belajar seandainya mana law anna dzalika tuqa wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu wa qata'at jibaluha wa yabisat biharuha. Nah, belajar seandainya kalung yang dipakainya tadi itu diandak di dunia, maka terbakar seduniaan. Saking panasnya dan saking menggelegarnya nih api yang ada yang jadi kalungnya nih, seandainya diandak di dunia seisinya ini akan terbakar. La ilaha. Amunnya diandak bang di gunung, maka akan membelah gunung, bakar. Amunnya diandak di lautan bang, di lautan seduniaan ini, lautan di sedunia akan yabisat, akan karing. Saking panasnya itu bagi orang yang kada hakun membayar zakat. Ya mudah-mudahan adalah kita dengan ada berkat majelis-majelis ilmu nang ini kita hakun belajar kena nih jelaskan juga apa ngarannya zakat itu ada di dalam fikih. Nih guru mudakir ada membuka majelis ini, majelis fikih didatangi supaya bujur-bujur belajar kita nang kayak apa caranya sembahyang yang bujur, kayak apa caranya membayar zakat yang bujur, kayak apa caranya puasa Ramadan yang bujur, kayak apa caranya kita hendak berhaji yang bujur. Bahari perguruan ulun itu mau umpamakan 5 arkanul Islam itu nang kayak ini. Ini kuat kalau lah. Seandainya kita nih miskin kada kau berhaji sebuting masih kuat. Karena kita kada mampu, man istata ilaihi sabila. Masih kuat kalau lah 4 buting. Misalnya ulang syahadat, sembahyang, orang sembahyang pulang syahadat, sembahyang, puasa, inya kada bayar zakat, kenapa? Inya belum sampai nisabnya atau inya kada mampu, masih kuat, inya masih mengerjakan sembahyang, inya masih mengerjakan puasa, inya masih ada syahadat, tapi amunnya kurang bang sebuting lagi, ini pasti akan gugur. Makanya dinamakan dengan arkan. Apalagi sebuting syahadat aja. Sembahyang kada, puasa kada. La ilaha. Mudah-mudahan kita dijaga lah berataan itu, insyaallah dijaga insyaallah. Nah, ini penting terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bagi orang yang berhaji. Ini penting. Napa ya? Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ila al-hajj falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang ada bisi duit, lalu inya ada perbekalan inya untuk tulak haji. Lalu ada hendak tulak haji, duitnya ada aja, mampu aja. Lalu inya kada hendak tulak haji, maka napa bongkar aja kuburannya itu kena imma ini jadi Yahud atau jadi Nasrani. Falyamut ala ayyi halin, maka ini akan mati ala ayyi halin syaa, inya hendak pilih, hendak mati jadi orang Yahudi atau mati jadi Nasrani. Buka aja hangit tuh inya. Kenapa? Inya bisi duit tapi kada dipakainya. Paling kada berniat dulu, paling kada nyetor dulu. Oh, aku bisi duit nah. Nyetor dulu haji. Nyetor bisi duit kesan tolak haji. Ini banyak aja bisi duit, kada tegertek hati hendak tolak haji, lalu meninggal dunianya itu meninggal dunia, pilih jadi Sayyidina Muhammad, imma inya itu mati Yahudi atau inya itu mati Nasrani. Buka di dalam kubur, hangit tuh orangnya. Kenapa? Garang ada bisi duit kada hakun tolak haji. Makanya kenapa garang? Karena ini termasuk daripada rukun Islam. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan babuhan salafus saleh bagus ketika kita hendak guring baca syahadat. Hendak guring asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aja guring ibahnya.
Bagus. Kalau pina kita tegawi, kita kada tahu. Kalau pina kita sehari-hari kita itu kita kada tahu. Kalau pina kita tegawi, yang mana gawian kita itu mengeluarkan kita daripada agama Islam, atau kita kada pantas untuk menerima makna daripada syahadatu alla ilaha illallah, merasa inyakah yang memberi manfaat kesan orang lain, berarti kada masuk dalam makna syahadat la ilaha illallah. Oh, ini masjid ini jarang kada aku jar, merasa bahwasanya inya yang memberikan manfaat. Oh, inya ini amunnya kada aku cuma jari inya ini jar kada mau jo, jadi merasa inya memberikan manfaat. Oh, ini anakku jaka kada aku yang menyekolahkannya. Oh, anakku ini jakanya aku kada maharagui, merasa inya yang memberikan manfaat. Itu keluar daripada makna syahadatu alla ilaha illallah. Kenapa? Yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang memberikan mudarat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijaga segala keluarga kita insyaallah, Islam kita, i'tikad kita, dan mudah-mudahan syahadat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan ini akhir kalimat yang kita ucapkan insyaallah. Siapa yang pemulaannya inya ketika masuk Islam, ketika inya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, istiqamah atas apa? Atas makna syahadat alla ilaha illallah. Apa makna istiqamah? Salah satunya mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Siapa yang kada mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka inya kada masuk dalam makna asyhadatu alla ilaha illallah. Muntungnya aja KTP-nya Islam, ya udah di hari kiamat yang masuk surga kena KTP-nya yang masuk surganya Allah. Inyanya bang, inya masuk ke mana? Mana jar? KTP-nya Islam jar. KTP-nya Islamnya, KTP-nya yang masuk surga. Inyanya belum tentu lagi. Kenapa? Karena inya bujur pengasyhadu an la ilaha illallah, tapi inya kada mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing lisan kita insyaallah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mutahaqqiqin insyaallah, benar-benar kita mentahqiq, benar-benar kita dengan apa makna yang di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendarah daging makna keseluruhan tersebut, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah wa ala hadhihi niyyah wa kama nawabihi